Lima tokoh perawat paling berjasa dan berpengaruh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang 5 tokoh perawat paling berjasa dan berpengaruh di dunia. Siapa sih di dunia ini yang gak kenal dengan perawat? Dari berbagai negara manapun, pasti ada perawat. Peran perawat sejatinya tidak bisa dipisahkan dari dunia kesehatan atau dunia medis. Dari kerja mereka dan dokterlah banyak pasien bisa sembuh dan melanjutkan aktivitas hidupnya kembali. Banyak tokoh keperawatan yang telah membawa perubahan dan kemajuan dalam bidang kesehatan. Berikut adalah 5 tokoh perawat yang berjasa dan berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah Rufaidah Al-Asalmiyah. Rufaidah adalah perawat pertama di dunia dalam sejarah Islam. Ia mempunyai nama lengkap Rufaidah binti Sa'ad. Beliau lahir pada tahun 750 Masehi di Yathrib, Madinah. Beliau menjadi perempuan pertama yang bekerja sebagai perawat. Ia hidup pada masa Rasulullah SAW sekitar abad ke-8 dan tergolong ke dalam kaum Ansor atau kaum yang pertama menganut Islam di Madinah. Ada pula beberapa kontribusi Rufaidah seperti mendirikan kamp perawat untuk prajurit yang terluka dalam perang, mendirikan semacam klinik pengobatan untuk orang miskin dan orang yang terkena gangguan mental. Ia meninggal pada tahun 632 Masehi dan menjadi salah satu tokoh paling terkenal di dunia Islam, khususnya negara Timur Tengah, melebihi tokoh-tokoh perawat dunia barat. Yang kedua adalah Florence Nightingale. Mengenal Florence Nightingale, beliau adalah perintis ilmu keperawatan. Anak keperawatan mana sih yang tidak mengenal Florence Nightingale? Sosok perawat ini sangat dikenal berkat perjuangannya dalam memberikan perubahan besar dalam dunia keperawatan. Florence lahir di Firenze, Italia pada 12 Mei 1820 dari keluarga bangsawan dan memulai mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang perawat melalui berbagai gebrakannya. Beberapa karya seperti buku berjudul Notes on Nursing yang berisikan catatan mengenai ilmu keperawatan, serta panduan sekolah keperawatan hingga merubah dan mendesain tata letak ruang keperawatan yang kini menjadi standar khusus bagi setiap rumah sakit. Berkat karya dan gebrakannya tersebut, ia dikenal sebagai pengemuka standarisasi dunia keperawatan. Florence meninggal dunia pada 13 Agustus 1910 di London, Inggris. Yang ketiga adalah Mary Sewell Garnard. Gadis kelahiran Newton, Massachusetts pada 5 Februari 1871 ini lulus dari Miss Porter School, Farmington, Connecticut dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Perawat Rumah Sakit Newport. Setelah lulus pada tahun 1912, ia bersama dengan Lillian D. Walt dan beberapa rekannya mendirikan suatu badan standar dunia keperawatan, yaitu Organisasi Nasional Perawatan Kesehatan Masyarakat atau NOPHN. Demi menunjang organisasi yang ia dirikan, Garner menulis buku berjudul Perawatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1916 yang kemudian dijadikan sebagai buku pedoman dalam melakukan standarisasi keperawatan bagi orang awam. Buku tulisannya tersebut telah direvisi pada tahun 1924 dan 1936 untuk kemudian dicetak dan diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Prancis, Spanyol, dan Jepang.
Garner meninggal pada 20 Februari 1961 dan mewariskan berbagai terobosan dan inovasi dalam buku yang sangat luar biasa tersebut. Yang keempat adalah Betty Neumann. Betty Neumann lahir pada tahun 1924 di Lowell, Ohio, dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani dan ibundanya sebagai ibu rumah tangga. Dari kehidupan yang sederhana tersebut, Betty Neumann mempunyai mimpi yang luar biasa, mengambil pendidikan People Hospital School of Nursing. Tahun 1947 mengantarkannya menjadi staf keperawatan rumah sakit di California. Pada tahun 1957, Betty melanjutkan pendidikan psikologi di University of California di Los Angeles. Dan pada tahun 1966, ia juga menyelesaikan pendidikan gelar master untuk jurusan kesehatan mental. Dari serangkaian pendidikan dan pengalamannya tersebut, ia didapuk sebagai wali tingkat internasional untuk sekolah keperawatan dan dikenal sebagai pelopor perawatan kesehatan mental di zaman modern. Ini dia tokoh yang paling terakhir, yaitu Virginia Henderson. Lahir pada tahun 1890 di Kansas City, Missouri. 1921, Virginia Henderson mengambil studi mengenai dunia keperawatan di The Army School of Nursing, Washington, D.C. Menurutnya, tujuan keperawatan adalah bekerja sepenuh hati untuk membantu setiap pasien mendapatkan kemandiriannya dalam kurun waktu yang cepat. Ia juga mendeskripsikan bahwa kemandirian pasien terdiri atas 14 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Ia juga mendefinisikan keperawatan sebagai penolong individu saat sakit atau sehat yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, dan kematian bagi setiap individu. Dari berbagai pemikirannya tersebut, Virginia Henderson dikenal juga sebagai tokoh perawat unik berkat teori yang ia cetuskan. Salah satu teori yang paling terkenal dari Henderson adalah model keperawatan The Activities of Living. Dan sekian pembahasan saya tentang 5 tokoh perawat yang berjasa dan berpengaruh di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.